Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Hidayati. You can call me Nurul. I am a university student of State Islamic Institute of Palangkaraya. Okay, today in this video I will explain my answer about edupreneurship. Here I have 5 questions from my lecture about edupreneurship. I will explain my answer in Bahasa, and before I explain it, the purpose I make this video is to fill my edupreneurship assignment. Okay, let's start to the first question. Oke, pertanyaan pertama adalah apa itu edupreneurship? Edupreneurship terdiri dari 2 kata, yaitu education dan entrepreneurship. Education is pendidikan dan entrepreneurship is kewirausahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa edupreneurship merupakan program pelatihan ataupun proses pengenalan tentang konsep-konsep kewirausahaan yang dilengkapi dengan pengaplikasiannya melalui proses pendidikan. Pertanyaan kedua adalah apakah dengan mengetahui dan mempraktekkan edupreneurship mampu menurunkan angka pengangguran dan apa alasannya? Menurut saya, ya tentu saja edupreneurship bisa menurunkan angka pengangguran. Yang pertama, mengetahui. Dengan mengetahui, kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita, bisa menambah ide-ide kita untuk melakukan sebuah usaha dengan baik, sehingga kita bisa mengetahui strategi-strategi bisnis yang baik untuk apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk usaha kita. Kemudian mempraktekkan. Praktek ini sangat penting dilakukan karena tidak ada gunanya jika kita memiliki ilmu tapi kita tidak pernah mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dengan mempraktekkan, kita bisa terjun langsung bagaimana keadaan berwirausaha sesungguhnya. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan saat kita melakukan sebuah usaha seperti itu. Jadi mengetahui dan mempraktekkan ini sangat penting, kombinasi yang sangat penting jika kita ingin melakukan sebuah usaha. Karena dalam seminar kewirausahaan yang pernah saya ikuti, pernah berkata seperti ini, karena orang yang berilmu akan kalah dengan orang yang berpengalaman. Beliau berkata seperti itu. Karena jika kita hanya memiliki ilmu tapi kita tidak pernah memiliki pengalaman untuk melakukannya, maka tidak akan ada artinya, tidak akan ada perubahan yang terjadi. Sehingga untuk membuat sebuah perubahan, kita harus melakukan sebuah tindakan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga adalah usaha atau bisnis apa yang sedang Anda jalankan sekarang? Saya sekarang sebagai seorang mahasiswi, saya juga menjalankan bisnis jualan online. Saya melakukan bisnis jualan online ini tidak sendirian, saya bekerja sama bersama 3 orang teman saya. Menurut kami, jualan online ini sangat cocok dilakukan oleh seorang mahasiswi seperti kami, dan juga jualan online ini sangat mudah untuk dilakukan, tidak memerlukan waktu yang banyak. Di sini kami menjual pakaian dan kerudung secara online. Kemudian rencana yang akan saya lakukan, usaha yang akan saya lakukan di masa yang akan datang adalah di bidang kuliner dan di bidang pendidikan. Yang pertama di bidang kuliner, saya ingin memiliki restoran dan toko kue. Kenapa saya memilih usaha di bidang kuliner? Karena menurut saya, makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Kemudian untuk membuka bisnis di bidang kuliner tidak terlalu memerlukan modal yang besar. Kemudian di bidang pendidikan, karena saya sebagai seorang mahasiswi dari jurusan pendidikan bahasa, jadi saya ingin memiliki sebuah tempat kursus bahasa asing sehingga saya bisa mengajak teman-teman saya dari jurusan pendidikan bahasa untuk ikut bekerja sama membuat sebuah tempat kursus bahasa asing tersebut. Oke, pertanyaan yang keempat adalah bagaimana menjalankan usaha atau bisnis Anda? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dilancarkan usaha kita. Kemudian meminta doa kepada kedua orang tua kita agar selalu dilancarkan usaha yang kita lakukan. Kemudian kita harus memiliki sifat yang jujur, ramah, tekun, tidak mudah putus asa, giat untuk bekerja, dan kemudian kita harus mempelajari
strategi-strategi bisnis yang baik, kemudian yang terakhir adalah rajin bersedekah. Sekarang ke pertanyaan kelima, motivasi apa yang mendorong Anda untuk menjalankan usaha Anda? Yang memotivasi saya untuk memiliki sebuah usaha adalah orang tua dan keluarga saya, karena saya memiliki banyak sekali mimpi untuk membahagiakan mereka, sehingga mimpi-mimpi itulah yang membuat saya termotivasi untuk memiliki sebuah usaha. Kemudian saya juga pernah mengikuti 2 kali seminar kewirausahaan, yang pertama saat SMA dan kedua saat saya sudah kuliah. Seorang motivatornya mengatakan seperti ini, bermimpilah kamu setinggi langit, jika kamu terjatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalimat ini juga pernah dikatakan oleh dosen mata kuliah Edupreneurship saya. Menurut saya kata-kata ini sangat melekat di pikiran saya, karena apa? Melalui kata-kata inilah saya termotivasi untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan di masa yang akan datang, usaha apa yang harus saya miliki agar saya dapat mengejar cita-cita saya dan keinginan saya untuk membahagiakan keluarga saya. Okay everyone, thank you for your attention. I think that's all my answer about edupreneurship. Don't forget to like and comment my video. Sorry for my mistakes. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.